Kemudian modul ini juga sudah oke, alhamdulillah. Hanya di modul menurut saya itu tidak terlihat perencanaan remedial saja. Hanya itu, yang lain sih alhamdulillah sudah poinnya sudah bagus. Jadi makanya di sini saya tulis untuk modul aja sudah oke, hanya belum ada perencanaan remedial. Ya. Kemudian pelaksanaan pembelajaran. Pada saat pelaksanaan pembelajaran saya melihat intinya kelas hidup, kemudian seru. Apalagi di akhir tadi adanya itu. Kalau kita tengok dari awal, Bapak sudah melaksanakan apa yang sudah Bapak rencanakan sesuai dengan perencanaan, mulai kegiatan orientasi, motivasi, persepsi sudah, kegiatan inti pun sudah, kemudian kaitan penerapan soal hot itu kaitan aktivitas anak kan Pak, ini pun juga sudah terlihat. Literasi numerasi menurut saya pun sudah terpakai di situ tuh. Kemudian yang ada kekurangan menurut saya hanya ini ya, pengalokasian waktu. Bapak mengalokasikan waktu kan 45, sementara realita kita itu 40 menit. Nah itu saja, karena memang Bapak membuat rencana 45, aplikasi 40, akhirnya ya tetap waktunya kurang. Ya, hanya waktunya untuk ini pun anak pun kosong ya, tidak masalah sih. Cuma kalau ke depan berarti kaitan itu disesuaikan saja. Sehingga kalau disesuaikan macam tadi tes yang tadi itu harus 20 pun juga tidak apa-apa. Jadi akhirnya dampaknya sebenarnya oke dari awal ini, hanya dampaknya kegiatan penutup ini tidak terlihat dalam arti penyimpulan sama refleksi itu. Jadi kan tadi belum kan refleksi sama sebenarnya tadi mau saya simpulkan dulu dengan anak-anak, cuma karena waktunya habis itu sebenarnya sudah oke. Saya yakin kalau waktunya memang ada, saya yakin Bapak sudah melaksanakan seperti itu tadi. Hanya ya karena tadi itu karena waktu kan. Jadi secara umum sih saya yakin kalau Pak Hamid sih oke. Dari segi administrasi, pelaksanaan, dari kelas pun, nah itu. Jadi kalau memang kayak gitu, sisa Bapak waktu di sini nih, manfaatkanlah untuk anak-anak, kebersamaan dengan anak-anak tuh. Jadi kuis pakai kayak gitu sih, oke. Mungkin kalau untuk Bapak ya, kalau untuk saya fisika nggak bisa, susah kali. Tapi kalau kayak itu menarik Pak, pengalaman macam saya kan kemarin yang ikut yang PFO yang kita kemarin tuh kan, juga kayak gitu tuh. Oke. Jadi intinya seperti itu. Terima kasih Bapak sudah melaksanakan ini. Hanya ada beberapa hal untuk mengakhiri ini. Ada beberapa pertanyaan setelah pelaksanaan ya Pak ya. Bagaimana pendapat saudara setelah penyajian pelajaran ini? Nanti saya tulis saja hasilnya. Baik, untuk pendapat saya sih KBM-nya sesuai dengan yang direncanakan. Tapi memang berkaitan dengan alokasi waktu ya. Tadi alokasi waktu. Kemudian ada beberapa kendala sih Bu. Tunggu nanti kita. Oh ya, siap. Kemudian apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan direncanakan? Menurut Bapak? Proses pembelajaran mayoritas sudah sesuai, cuman tinggal yang refleksi tadi. Oke. Saya dibilang kalau saya persentase udah 90 Pak ya. Dapatkah saudara menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam KBM tadi? Yang memuaskan. Kalau yang memuaskan sih sesuai dengan ini sih, sudah menerapkan apa yang menjadi mindset di kurikulum Merdeka, yaitu sesuai dengan kodrat zamannya. Apalagi sekarang siswa menggunakan HP Android kesehariannya, jadi bisa digunakan untuk pembelajaran dengan game tadi. Oke. Kemudian bagaimana perkiraan
saudara tentang tercapaian tujuan, kira-kira berapa persen tujuan tercapai? Untuk tujuan tercapai 90%. Oke. Apa yang menjadi kesulitan peserta didik dari yang sikit tadi? Kesulitannya yang jelas berkaitan dengan ini Bu, terkait dengan numerasi ya. Jadi siswa itu kalau membaca skala misalnya 1:500, 1:100 sampai 1:5.000 ya, atau misalnya 1:5.000 sampai 250, itu tadi petanya itu kan 53.000 sekian. Itu susah Bu, ini masuk kemana sih dengan tentang skala yang 5.000 sampai 250, padahal skalanya 53, berapa kan Bu. Jadi itu yang merasa itu, maksudnya angka ini masuk kemana gitu, kemampuan untuk membaca numerasinya yang kurang. Kemudian ini dari peserta didik ya. Kalau dari Bapak adakah kesulitan menurut Bapak? Kesulitan dari kalau saya sendiri berkaitan dengan pada saat ngajar ya. Ya. Pada saat ngajar di kelas tadi. Kalau di kelas tadi kesulitannya sih ini manajemen waktunya ya, supaya sesuai dengan rencana. Kemudian apakah ini kesulitan atau enggak? Jadi kalau saya mengajar tuh Bu, ketika yang misalnya absensi pertama itu tentang peta tadi ya udah selesai, saya kadang-kadang pengen menunjukkan ini loh peta terbaru yang ada di Indonesia, tadi udah saya siapkan petanya, tapi karena tidak sesuai dengan RPP kan, jadi tidak saya munculkan. Jadi kadang-kadang kalau di kelas itu pas mengajar sudah sesuai absensinya udah, tapi oh ternyata seru nih, kita kaitkan aja yang sekarang, itu sudah ada alternatif videonya, cuma tidak saya tampilkan. Sebenarnya kalaupun tadi ada kayak gitu, tidak apa-apa, walaupun di RPP tidak ada, itu kan kaitan dengan update ilmu kan, bagus malah. Jadi memang dikaitkan dengan materi, dikaitkan dengan realita yang ada yang barusan. Oke. Jadi ke depan kalau Bapak Ibu merasa kesulitan boleh, tanpa walaupun misalkan di RPP tadi memang pada saat RPP tidak terpikir itu kan, pada saat pelaksanaan terpikir tidak apa-apa. Nanti kan ada catatan tersendiri berarti. Kemudian ada alternatif lain untuk mengatasi kesulitan. Nah, berarti ke depan yang masalah Bapak tadi kan hanya manajemen waktu kan? Oh iya Bu, masalahnya satu lagi. Jadi kalau tahun itu kan idealnya saya itu pengennya itu siswa itu kan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi biar menguji kemampuan mereka. Tapi ternyata pada saat saya tanya kan ada beberapa yang tidak bawa HP, kemudian ada HP pun tidak ada kuota gitu kan. Jadi alternatifnya sih kalau yang di pelajaran tadi, karena sudah dibentuk per kelompok, maka satu kelompok satu aja HP-nya. Jadi kan di dalam tablet itu ada pilihan individu atau tim kelompok. Oke, jadi kuis tabletnya per kelompok kan? Oke. Dan ternyata lebih seru kalau satu kelompok karena ada diskusi, bukan menyalahkan sih. Jadi ada rasa harusnya ini. Tapi saya coba tadi nengokkan tuh, buat kelompok itu tuh yang adiknya siapa yang satpam kita dulu, Rijal. Jadi dia kan tidak tahu soalnya, tugas dia itu Pak hanya memegang HP, kemudian hanya memilihkan ayo. Jadi kalau dia salah, kena salah kan jawabnya. Itu cuma kayak saya di belakang tuh ketawa, maaf. Jadi seru sih. Kemudian marilah bersama kita identifikasi hal yang telah mantap dan hal perlu ditingkatkan. Jadi kalau yang dalam hal kita di proses pembelajarannya semua sih sebenarnya sudah oke saja Pak ya. Hanya menurut saya tadi waktu saja kan, hanya karena manajemen waktunya tidak pas dan tidak ini sesuai dengan rencana, karena memang biasanya waktu kita itu 45, sekarang kita kondisi ini pakai 40, itu tadi. Jadi berarti ke depan kaitan penyesuaian waktu dengan realita, tetapi yang lain sih udah oke. Hanya penyesuaian waktunya. Saya yakin kalau tadi penyesuaian waktunya sudah ini, kesimpulan itu kan ada, karena kalau kesimpulan itu kan penting Pak, paling tidak setelah anak keluar, oh apa ya yang saya peroleh tadi. Kemudian sebenarnya tadi itu kan menarik, habis itu ada refleksi gimana pembelajaran, pasti anak-anak cerita kan seru tadi itu. Oke.
Nah, jadi apa yang akan saudara lakukan untuk pertemuan berikutnya? Kalau untuk pertemuan berikutnya kan materinya lanjut tuh Bu, lanjut tentang unsur-unsur peta. Tadi sih siswa udah bilang Pak, minggu depan pertemuan yang akan datang kita menggunakan Kahoot lagi ya. Jadi kayaknya memfasilitasi pertemuan yang akan datang tetap masih berbasis game ini. Cuman waktunya di itu nggak usah terlalu, tadi kan sampai 20 ya Pak. Iya. Nah sampai 20 pun yang penting memuat itu sih oke sih. Tapi karena itu tuh pengennya semua materi yang tujuan tadi kan semua tercover di situ, jadi 50/20. Kemudian menurut saya tadi yang saya temukan tuh, Bapak kan sudah ngasihkan rangkuman tuh Pak. Iya. Hanya maklumlah karena anak kita ya kurang, menurut saya itu kadang ya. Iya, Bapak kurang menyampaikan secara jelas. Jadi awal tuh sampaikan ya, pokoknya tadi kan saya tengok ada anak yang belum dikeluarkan dari tas tuh. Nah, rangkuman sudah ada, silahkan rangkumannya dikeluarkan. Ini presentasinya kayak gini, ada yang perlu di rangkuman ditandai, silahkan. Nah, itu sebenarnya saja. kan tadi pengen saya itu saya menjelaskan umumnya supaya siswa itu ada apa namanya, ada pertanyaan gimana sih materinya untuk bisa mengerjakan ini gitu kan. Tapi ternyata siswa itu ada beberapa yang materinya yang ini gitu kan. Jadi dari saya itu ada rasa ingin tahu ini gimana sih gitu. Karena tadi ini nggak buka Pak, jadi hanya mendengarkan. Padahal saya pun awalnya itu ya karena saya baru keluar saya tidak tahu apa yang Bapak omongkan ya. Nanti gimana anak itu dapat materi dan ada kesempatan mendengar, ternyata sebenarnya sudah ada. Iya. Oke, baik, kesan umum. Jadi menurut saya sudah memuaskan Pak ya proses pembelajaran Bapak dari administrasinya juga. Nah, saran saya hal yang sudah baik macam tadi ya, Bapak kan sudah mencoba tadi ya memanfaatkan HP untuk proses pembelajaran karena kaitan dengan zaman kita, memang zaman sekarang. Kemudian pakai puisi kayak gini memang kadang kita kan harus Pak ya buat soal apa-apa. Nah, ini dipertahankan untuk yang berikutnya. Ya memang kalau guru kan harus kadang sebenarnya kan harus kita persiapkan sebelumnya. Kalau tidak kita persiapkan, kita tidak mungkin akan terbentuk kelas yang seperti tadi kan Pak ya. Mau dari Bapak harus mencari YouTube misalkan tentang peta misalkan kan. Kemudian aplikasi tadi, aplikasi untuk mengacak kelompok saja mereka sudah tertarik tuh. Oke. Jadi intinya seperti itu, kesannya sudah memuaskan menurut saya. Malah mungkin kalau saya ya walaupun ada satu sedikit kekurangan, saya bilang sudah sangat memuaskan. Oke. Terima kasih. Itu saja. Sama-sama Bu. Ya, ada yang perlu ditanda-tangani. Nah, ini kan proses saya. Terima kasih Pak Musi. Ya, alhamdulillah saya tadi sudah masuk kelas Bapak. Alhamdulillah menurut saya menyenangkan. Jadi kita refleksi dari hasil yang tadi. Jadi bagaimana pendapat Bapak setelah menyajikan materi tadi? Menurut saya materi tertarik Pak. Jadi saya akhirnya mengingat materi dulu. Nah, saya baru ingat lagi sekarang. Nah, gimana Bapak? Jadi kalau materi itu sebenarnya kan materinya mudah. Cuma memang kendalanya tadi siswa itu memang satu tidak pernah mengulang. Kalau saya kan setiap pembelajaran setiap hari itu ada tugas. Tugasnya dibawa ke rumah. Tapi mereka tuh yang ngerjakan paling 2-3 orang, yang lain nyalin semua. Orang pernah saya ngecek dari ini si A nyalin si B nyalin si C, nyalin si D, nyalin si B. Ujung-ujung satu orang itu. Kemudian proses pembelajarannya sudah sesuai dengan rencana? Iya, sudah. Oke, saya pun sudah begitu. Kemudian dari yang Bapak alami tadi, menurut Bapak apa hal yang memuaskan yang Bapak peroleh dari pembelajaran tadi? Yang sudah menurut Bapak sudah memuaskan? Oh, kalau memuaskan tadi buat saya yang penting mereka sadar bahwa mereka tuh selama ini tidak belajar sehingga ada niatan untuk belajar itu aja. Jadi ada perasaan bersalah itu Pak. Yang penting. Kemudian kalau dari ketercapaian tujuan menurut Bapak sudah berapa persen? Kalau ujian hari ini sih sekitar 80%. Oke, saya pun melihat juga seperti itu. Kalau 80 berarti sekitar 20% ya Pak yang ada kendala. Kira-kira menurut Bapak kesulitan ini apa ini?
Kesulitannya sebenarnya itu tadi kenapa ternyata pernah saya interview sama mereka tuh, mereka satu tidak sarapan, kadang keduanya mereka tidur malam jadi bangun siang, jadi kurang istirahat lah gitu kan. Ketika ada juga beberapa orang yang tidak mandi, benar Bu, sering interview gitu. Ada juga yang ada masalah di rumah kayak tadi Ipan tuh kan, dia orang tuanya kan cerai gitu kan, dia sering jadi beban buat dia gitu. Jadi tapi kalau dalam hal penyampaian materi dari Bapak pun tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu kemudian kalau dari saya lebih langsung tadi saya bikin catatan Pak. Yang jelas secara umum saya pun menurut saya kelasnya sudah hidup Pak. Kemudian ya walaupun memang kalau di RPP seperti itu, tapi saya tengok hari ini kan kita membahas tentang apa yang sudah kita lakukannya kemarin ya Pak, biasa dibilang membahas hasil ulangannya kemarin, mengulang kembali lah, mempertebal ingatan. Saya terima kasih, jujur ya Pak Muji, ini sudah banyak saya terapkan ya. Memang kalau menurut saya sama di akhir Bapak tadi sampaikan, kalau namanya belajar kita itu dapat dari mana? Dari internet kita bisa asal punya kemauan, cuma saya terus terang ya Pak Muji, terima kasih Bapak sudah memberikan di sela-sela itu ada nasihat untuk anak-anak, karena menurut saya sekarang itu yang seperti itu penting, apalagi dengan kondisi keprihatinan anak kita ya tidak apa-apa lah kita berkelas secara umum dari kesiswaan kan sudah menyampaikan, tapi kita itu yang ini iya tolong itu dipertahankan, jangan intinya jangan lelah untuk mengingatkan anak-anak, menasihati anak-anak walaupun anak kita seperti itu ya Pak Muji. Kemudian saya juga tadi tertarik juga istilah kelompok Bapak, istilahnya itu keren ya Pak, tangguh tabah. Jadi mudah-mudahan istilah ini digunakan simbol anak, seharusnya kita tangguh, seharusnya tabah, seperti itu. Kemudian menurut saya ya pembelajarannya selama ini karena saya tidak banyak masuk kelas, tapi menurut saya anak-anak tadi fokus semuanya, akhirnya bisa mengikuti yang tidak pun secara jujur mengakui oh saya seperti apa, dan mudah-mudahan keinginan dia menjadi lebih baik untuk belajar lagi mudah-mudahan ada. Tapi sekali lagi terima kasih, jadi tolong tadi pesan saya jangan henti-hentinya untuk mengingatkan anak-anak, menasehati anak-anak ya, karena memang kita tahu kondisi anak-anak kita kan seperti itu Pak ya. Iya itu. Jadi ya alhamdulillah lah, karena saya jujur Pak, menurut saya matematika, saya sekarang ngajar fisika saja dasar, kadang perkalian macam tadi hitung 2 kali 20, nah itu aja masih lama ya. Habis itu kalau kita kan karena kita generasi yang lama udah cepet ya, anak-anak sekarang kan enggak seperti itu. Saya kemarin sampai di beberapa kelas itu kan ngasih kuis, dan di kelas itu belum pernah saya keluar, di kelas lain 20.000 keluar, 20.000 keluar kuis. Hanya bentuk kelas sederhana aja, itu lo belajar SD kelas 3 sama SMP kelas 7 itu masih kebalik-balik. Oke, ininya terima kasih seperti itu. Jadi nanti administrasi ini kan perlu tanda tangan Bapak nih. Ini tanda tangannya saja punya berapa? Yang ini. Nanti lalu tanda tangan saya gunakan. Yang prota-prosa nanti saya kembalikan. Yang RPP saya minta ya Pak untuk dokumen laporan. Oke, sip. Oke, terima kasih Pak Muji. Nah, jadi sekali lagi silakan untuk tidak bosan-bosan merangkul anak-anak. Itu udah penyakit saya tadi. Ya, terima kasih. Jadi untuk yang hasil penampilan ini lah ya, sebenarnya secara global itu udah bagus, menarik. Saya pun suka sih sebenarnya. Ternyata anak-anak belajar bahasa Indonesia itu lebih semangat dibanding matematika sebenarnya. Nah, cuman dari yang RPP, saya kan lebih kepada saat pembelajarannya. Nah, yang pertama nih Ibu mungkin lupa berdoa. Yang lainnya sih saya rasa. Terus di sini Ibu ada memberikan motivasi yel-yel atau ice breaking. Cuma tadi itu saya enggak terlalu lihat benar. Ice breakingnya atau yel-yelnya itu mungkin ada, tapi mungkin enggak terlihat benar oleh saya. Kemudian persepsi tadi udah ada, tujuannya pun udah disampaikan. Kemudian manfaatnya, manfaatnya dikaitkan mungkin dengan
kehidupan sehari-hari kah atau apa gitu, kurang dipertegas kurang ya, Ibu, ya. dipertegas ya. Kemudian ini menyampaikan garis besar udah bagus, udah disampaikan semua. Terus ini Bu, kalau misalnya metode pembelajaran kan problem based learning, sedangkan di situ ada sintak-sintaknya tuh. Oh, sintak-sintak. Misalnya kegiatan pertamanya ini apa? Nah, mungkin ini Ibu udah tergabung semua di sini ya. Saya tuh baru maksud ngecek. Ibu tuh? Misalnya yang pertama pengorganisasian peserta didik ke, yang kedua apa tidak salah tuh. Yang pertama ada tuh sintak-sintaknya tuh Bu. Kebetulan saya tuh pernah pakai PBL nih. Saya itu di sana. Pokoknya tapi intinya mungkin kalau misalnya nanti ke depannya bahaya, misalnya Ibu mau pakai problem based learning ini atau pakai model apapun, kalau bisa Ibu buatkan misalnya pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Sintak dari Jadi sesuai sintak ini. Walaupun mungkin ini sudah ada gak masuk di sintak ini, tapi mungkin lebih diperjelas lagi Bu untuk kedepannya. Kemudian masalah tujuan juga, saya kan baru gak terlihat nih. KD Ibu kan ini, kemarin kan Ibu udah masukkan KD. Ternyata kalau KD ini kan memang menganalisis unsur. Sesuai sih dengan Ibu yang kasihkan tugas ke anak kan, mengidentifikasi unsur. Tapi kok di tujuannya nih, kayaknya bahasanya tuh enggak terlalu ngena jelas ke, ternyata Ibu maunya anak tuh hari ini tahu tentang unsur-unsur pembangun cerpen. Nah di sini kan Ibu kan buatnya 2. Saya baca berkali-kali tuh, di mana gitu ada kata yang ternyata tujuan hari ini kita pengen anak tuh tahu unsur-unsur cerpen. Nah sebenarnya simple ya sih Bu. Misalnya tujuannya itu kalimat tujuannya jadi mungkin Ibu sesuaikan dengan kompetensi yang mau kita capai nih. Jadi tidak perlu panjang kayak gini, 1 pun cukup. Tapi biasanya ada unsur Bu, kalau K13 tuh membuat tujuan tuh ABCD namanya. Ada namanya audiens. Audiens tuh misalnya ini Pak Bu, tujuan peserta didik. Nah biasanya ada itu behavior, karena di sini kan ada nih, misalnya berarti kondisinya apa, peserta didik dapat memahami, misalnya diberikan sebuah cerpen, peserta didik dapat mengetahui unsur-unsur yang ada di cerpen dengan tepat. Ada Ibu degree-nya waktu PPG kemarin lah, jadi dengan tepat misalnya, itu yang idealnya ada unsur ABCD-nya lah. Paling enggak tuh tujuannya ada menyebutkan peserta didik dapat mengetahui unsur-unsur pembangun cerpen. Nah itu pun cukup Mas sebenarnya. Kan nanti akhirnya nyambunglah dengan memang yang Ibu harapkan hari ini. Gitu kan? Kompetensi dengan hati dan sesuai hanya tujuannya. Tujuannya Bapak. Mungkin redaksi kalimatnya. Redaksi kalimatnya. Terus ini udah penutup tuh udah oke semua. Ya Ibu pun tadi sudah ada ini, tadi kata saya evaluasi sedikit pun tidak apa-apa. Nah itu kan yang memberikan, kemudian membuat kesimpulan. Cuman kalau saya ini lebih baik tuh nanti kesimpulan tuh biar ya siswa yang lebih ini, misalnya Ibu tadi udah siswa sih misalnya apa itu alur, ini. Cuman maksud saya itu nanti mungkin kesimpulan kita hari ini apa, biarkan mereka yang ini Bu hari ini kita tahu alur. Apa tuh alur misalnya kata Ibu kan. Tapi kalau tadi kan memang udah Ibu urutkan tuh unsur-unsurnya memang udah ada, walaupun memang pun akhirnya mereka juga yang menjawabnya kan. Cuman maksud saya ide apa yang muncul tuh dari dia. Nanti setelah itu baru Ibu tampilkan yang udah Ibu susun dulu teknisnya sih, walaupun sebenarnya Ibu udah melaksanakan kesimpulan itu, udah agak siswa yang menjawabnya. Cuma kan maksud saya itu udah Ibu tampilkan dulu di PowerPoint Ibu. Seharusnya gali dulu siswa, baru kita tampilkan. Baru Ibu tampilkan. Itu tapi secara keseluruhannya sih saya itu senang belajar kayak gitu. Jadi siswa yang biasanya diam tuh, waktu kalau matematika kan lain Bu, jelas lain sekali. Kalau disuruh ngitung tuh ada yang mas. Kalau ini kan ini semuanya baca, mereka udah bisa jawab walaupun ada gak yang kelompok yang itu kan ya sih. Cuman lebih anak-anak udah semangat. Terus ini Bu, nanti ke depannya ya kalau misalnya presentasi mungkin agak lebih terarah, tersusun. Mungkin bisa Ibu tunjuk misalnya kelompok siapa tadi kan, misalnya kelompok Nadia sama itu lebih cantik sih rasanya, suruh ke depan sebenarnya. Misalnya dia membahas
bahas dulu misalnya tentang alur jawabannya. Terus kan yang lain komentar. Nah, mungkin nanti yang kedua tuh ibu tukar dengan kelompok yang lain. Oh, seharusnya tukar tadi. Itu kan bisa jadi kelompok lain maju juga. Oh, dia menjawab yang untuk nomor 2 misalnya, yang lain menanggapi. Teknis ya, Pak Bu. Jadi kok tadi kan kesannya hanya kelompok Nadia ya nih. Yang lain tuh hanya menanggapi. Nah, kalau misalnya teknisnya Pak Bu, atau misalnya yang mau jawab angkat tangan dulu. Kita udah anak tuh biasa saking semangat itu. Pada mau jawab semua kan, misalnya tunjuk tangan dulu. Tapi lebih ininya kan biasa anak tuh kan kalau disuruh maju ke depan kan dia lebih suka rasanya itu bagus, walaupun ibu suruh berdiri tapi di tempat kan tadi mungkin ke depannya. Terus itulah tadi saya misalnya jawab nomor 1 atau misalnya gini Bu, kelompok Nadia dibagi-bagi, atau misalnya kelompok Nadia tuh dia jawab dulu semua. Nah itu dari kelompok Nadia. Nah kelompok lain satu ya kelompok yang menanggapi ini, atau misal kelompok lain dia maju dengan jawaban mereka. Jadi tidak terkesan hanya kelompok Nadia aja intinya tadi. Tapi teknisnya sih terserah ibu lah. Yang jelas sih tadi kelompok lain pun udah semangat menanggapi, diskusinya udah berjalan dengan hidup lah ya diskusinya. Itu secara keseluruhan udah bagus dah begini. Terus yang untuk isi ini nanti ibu sendiri. Ini kan SK dan KD apa yang akan saudara ajarkan nanti ibu mah ya. Tahu nih kan? Isi ini sih kemarin soal itu selesai dah. Nah, kalau ini sih rasa saya gitu udah buat semua lah ya. Nah, sumber belajar ibu tidak dimasukkan di sini. Oh iya, Berarti saya kasih 3 aja lah ya. Walaupun sebenarnya ada sumber belajar. Kok yang lain tuh udah buku pedoman pasti ada semua. Nanti tolong ibu tuliskan ini. Dilampirkan. Yang jelas. Ini instrumen supervisi RPP. Di sini kan ada IPK sebenarnya Bu. Itu gini, setelah KD ada IPK, baru nanti ada tujuan. Udah. Tapi rasanya udah habis semua banyak. Skornya 4 semua. Sumber belajar nih tadi tuh. Sumber belajar kurang sedikit lah ya, gitu lah ya. Media pembelajaran udah oke semua 4. Kegiatan pembelajarannya ini pun udah pendahuluan inti bagus semua 4 semua. Penilaian mencantumkan. Penilaian ibu pun udah ada sikap apa tadi kan? Alokasi waktu media ada. Ini semua nanti saya lengkap ya. Terus instrumen supervisi. Ini Bu, yang lain sih 4 nih. Yang 3 ini mengajukan pertanyaan menantang. Menyampaikan manfaat tadi kan tidak terlalu Kurang itu. Dikasih kurang sedikit aja. Yang lain sih 4 semua. Kebanyakan. Menerapkan langkah menuntut pembelajaran dahani tadi Bu. Tapi tadi merefleksi kayaknya Bu. Iya, merefleksi itu siswa ini mengeluarkan pendapat dia tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Misalnya menyenangkan atau seru Bu, atau kami masih bingung Bu. Kita merefleksi tentang proses pembelajaran tadi masih kurang. Saya pun ada bertanya tadi belum terlalu ini Pak ya. Memang mungkin ada tapi tidak terlalu ibu tekankan gitu ya. Kurang saya tekankan. Jadi mereka tuh belum ada reaksinya. Tidak ada reaksi. Tidak ada tanggapan mereka ya. Memberikan tindak lanjut. Oke. Lanjut untuk itu aja. Kemudian instrumen supervisi. Saya penilaian kompetensi. Sip semuanya ya. Intinya pokoknya sebenarnya sharing juga sih Bu. Jadi saya pun jadi pun saya tahu juga. Jadi saya pun ternyata biar anak-anak semangat mungkin, tapi kok matematika ya gitu lah ya. Cuman mungkin saya dapat pengetahuan dari Bu Yuni, mungkin PowerPoint-nya beri suara, saya tidak bersuara. Mungkin ini aja Bu Yuni. Semoga kedepannya lebih sukses lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atas refleksi saya. Semoga kedepannya Bu Yuni lebih bagus lagi. Terima kasih Bu. Baik Pak, untuk yang pelaksanaan pembelajaran saya rasa udah oke sih dari
poin pertama pendahuluan, kemudian kegiatan inti sudah terlaksana, kemudian media pembelajaran sudah, tinggal yang menggunakan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran ini tadi sudah ada. Terus penutup pembelajaran untuk merangkum dengan melibatkan peserta didik, melakukan refleksi, memberikan umpan balik, memberikan tindak lanjut berupa ini ya. Untuk arahan kegiatan berikutnya tadi disampaikan nggak Pak? Sudah ya. Oke, berarti ini sudah. Ya. Jadi untuk pelaksanaannya sih udah oke sih. Tinggal untuk yang penilaian. Nah, untuk penilaian ini Pak, penilaian itu kan, maka kenapa saya tadi ada minta yang format yang lengkap tidak itu kan, karena di sini diminta ada kayak gini. Instrumennya seperti apa sih? Nah, pengen lihat aja instrumennya ada enggak, karena memang kalau yang kurikulum 1 lembar ini kan kita boleh membuat yang 1 lembar tapi yang lain dilakukan. Jadi kalau memang ada nanti disusulkan aja, nggak apa-apa sih. Begitu Pak untuk yang itu. Jadi untuk yang instrumennya saya nanti nunggu dari yang melengkapi yang lembar penilaiannya. Kemudian untuk kesimpulannya, sebelum menyimpulkan, ini tadi ada terkait dengan apa namanya, bagaimana pendapat saudara setelah menyajikan materi. Nah, gimana pendapat Pak Indir setelah menyajikan materi tadi? Jelas sih puas, cuma ada sedikit ini karena memang awalnya itu kan memang di kelas 12 IPS 1 harusnya. Jadi memang diadakan kalau di IPS 1 kemarin kan setidaknya pernah dibahas tentang itu tentang materi ini, dan mereka pun sudah sampai di sini gitu Pak. Makanya mengambil materi tentang materi itu. Kalau yang kelas itu memang lama. Semalam itu memang saya bagi kelompok memang biar mempermudah, biar tidak lama waktunya. Baik. Terus selama proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan belum menurut Bapak? Iya, sesuai. Coba diceritakan kembali hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam KBM. Ceritakan yang sudah puas dalam mengajar tadi. Ya, yang jelas yang direncanakan itu sudah berjalan seperti yang diinginkan. Mulai dari kelompok tadi, mereka berdiskusi, kemudian mempresentasikan, kemudian menilai kawan dengan menempelkan stiker tadi. Nah, itu menurut saya satu kepuasan saya di mengajar tadi. Terus perkiraan Pak Indir tentang tercapaian tujuannya tercapai kurang lebih berapa persen? Apakah 100% tercapai semua? 80% menurut saya. 80%. Yang menjadi kesulitan peserta didik kira-kira apa? Ini mungkin apa? Kalau tadi baca ayat itu termasuk apa nih? Termasuk. Jadi karena kurang, mereka tuh ada beberapa yang memang tidak pandai mengaji, jadi ketika ditunjuk ke orangnya langsung itu mereka tidak siap gitu. Maka memang memilih memang yang benar-benar mau, yang merasa mereka yakin bisa. Terus yang menjadi kesulitan Pak Indir ada enggak? Kalau tadi sih enggak sih. Yang selanjutnya kita sama-sama identifikasi hal-hal yang sudah mantap dan hal-hal yang perlu ditingkatkan berdasarkan kegiatan yang baru saja kita lakukan tadi Pak Indir ngajar tadi. Yang pertama, kalau menurut saya persiapannya udah oke gitu kan, tapi karena ada sedikit kendala sehingga secara emosional kita terganggu. Sama saya juga seperti itu kemarin.
Jadi untuk persiapan, Saya perlihatkan kami melihat Pak Amir ada foto kemarin itu. kemudian yang kedua terkait dengan model ya Pak, terkait dengan model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan Pak Ibu itu kan PBL ya, PBL. Tapi kalau menurut saya tadi yang di masalah yang disampaikan siswa tentang apa Pak? Itu apa namanya? Fenomena alam. Fenomena alam. Ya. Sebenarnya sih tapi kayak asli saya sih memang mereka belum memahami sepenuhnya bagaimana mengolah berpikir kritisnya itu Bang. Nah jadi kan dengan topik yang tadi itu dikasih gambar-gambar yang tadi itu harusnya ya lebih lah gitu Bang. Itu kan soalnya mereka pun bawa HP kan, itu materi yang di itu pun saya tidak yakin mereka bisa udah memahami sepenuhnya gitu. Baik, terus yang tadi ada HP ya Pak. HP itu yang pertama itu, tapi nggak masalah sebenarnya. Jadi HP itu memang menjadi kendala. Sekarang kan memang kebutuhannya ya mau tidak mau kita harus memanfaatkan HP. Cuman kendalanya siswa kita tidak semuanya punya HP. Dan sinyal, kalau pas ujung itu memang sinyalnya agak kurang bagus. Jadi ya kendalanya kayak gitu. Kalau saya sendiri biasanya tethering pakai HP saya. HP saya pun tidak begitu. Iya, jadi kayak gitu masalah kita itu sama sebenarnya. Kalau ngajar kelas ujung kita pengen menggunakan HP udah siap, tapi kalau mendung seperti ini, kacau gitu kan. Tapi sebenarnya Pak Amir, kalau tidak masuk kelas itu sebenarnya bisa. Ya, paling tapi mantap di sana sebenarnya Bang. kan permasalahannya sekolah apakah boleh atau tidak kita memberikan password kepada mereka kan. Nah, mungkin itu nanti dalam tahap. Itu awalnya memang tidak menggunakan baterai. Cuma kalau tuanya mepet kan, jadi saya yakin pasti tidak bisa ini, bahkan mereka pasti bingung kan itu maka adalah saya suruh ada minta pesankan satu orang Pak untuk saya. Kemudian minggu depan kira-kira mau seperti apa Pak Ibu dengan kami membahas kegiatan yang itu? namanya Quran surah Ali Imran, membahas tajwid dan itunya cara baca secara takbir. Oke, nah lanjutan ada praktek nggak? Terus kesan umum secara keseluruhan tentang tadi pembelajaran atau saran ya. Saran itu apa nih? Yang untuk pembelajaran yang menunjang untuk pembelajaran misalnya kami sudah menuliskan. ya. Jadi ini Pak yang RPP itu memang kalau Pak Izin kan kelas 12, kelas 11 itu kan masih kurikulum 13 dan memang diarahkan untuk satu lembar. Satu lembar itu sebenarnya hampir sama untuk mempermudah lampirannya ada kan, cuman karena dibahas satu lembar ya masing-masing. Ini yang pertama untuk menuliskan KD itu kan 3.1 ya. Jadi harusnya ini 4.1 karena KD itu 1.1, 2.1, 3.1, 4.1. Yang ikut yang di buku itu. Ya, itu oke. Nah, terkait dengan ini, saya bingung dengan model pembelajarannya. Jadi model pembelajaran problem based learning itu sintaknya adalah sintak itu langkah-langkahnya. Jadi siswa diberi masalah nih. Guru misalnya kita, masalahnya apa sih yang bisa diselesaikan oleh siswa? Kalau geografi, materi saya tentang pencemaran air misalnya, saya tayangkan aja gambar sungai di Jakarta misalnya. Mereka udah tahu ini masalahnya, kan? Jadi dari masalah itulah, nanti langkah kedua, guru membimbing peserta didik untuk melakukan penyelidikan atau kelompok dikasih LKPD misalnya, mencari masalah, kemudian apa sih masalahnya, bagaimana cara menyelesaikannya, kemudian langkah yang selanjutnya mengembangkan dan menjadikan hasil karya.
bisa dalam tadi kayak tadi presentasi, oh ini loh banjir di Jakarta karena ini harusnya solusinya kayak ini, baru setelah itu baru evaluasi atau koreksi. Jadi intinya sih harus ada masalah yang harus diselesaikan. Nah, kalau yang Pak Yudi tadi kami itu lihat yang dilihat itu kayaknya ke arah berpikir kritis ya kan, dari gambar yang mereka lihat kan, misalnya matahari, masalahnya apa gitu. Kayaknya lebih cenderung ke bagaimana kita memaknai itu kan, jadi kurang ininya masalah yang harus diselesaikan gitu kan. Nah ini, jadi terkait dengan ini kegiatan literasi ini, literasi lainnya kita kalau misalnya SPP hampir rata-rata yang dari internet ya, itu makanya kayak gini gitu kan. Ini sebenarnya bukan model, tapi skill atau keterampilan yang harus dimiliki guru dalam mengajar di abad 21. Makanya ada literasi plus 4C. Ini harus terangkum dalam pembelajaran. Makanya ini kan ada siswa harus berpikir kritis, harus berkolaborasi atau kerjasama, harus komunikasi. Misalnya siswa menyampaikan ide dan sebagainya, ya dikatakan atau gimana. Ini skillnya, skill abad 2021 itu kalau kita ngajar harapannya seperti ini, ada literasi, ada itu. Tapi kalau untuk modelnya kan kayaknya menggunakan problem based learning. Jadi sebenarnya kalau saya lihat sudah ada yang disampaikan sih untuk mengorganisasi siswa itu kan ada. Terus yang membimbing siswa untuk melakukan penyelidikan sederhana walaupun belum sampai ke masalahnya harus dihadapi apa kan ya. Terus yang mengembangkan dan menyajikan presentasi juga, analisis dan evaluasi atau refleksi juga. Tinggal kurang ini apa yang masalah tadi. Jadi masalah apa, bagaimana menyelesaikan. Jadi problem based learning itu intinya kita kasih masalah, siswa mencoba membuat solusi dari apa yang mereka baca dan lain sebagainya. Oke, jadi itu sih. Kemudian, nah karena ini 90 menit, maka ini harus dirubah kan 15. Ini udah 90 menit kan, terus ada 3, jadi rubahnya 120 menit ya. Ini kelebihan 120 menit. Nanti ini ada yang disesuaikan, sama ini menjadi 60 kan 4 kan. Jadi 90 menit. Sudah sih kalau yang lain. Nah itu yang bisa saya, bukan koreksi sih, tapi karena pengalaman saya pas diskusi, oh ternyata saya juga salah gitu ya. Jadi harapannya sih nanti saya bisa diperbaiki lagi sama-sama belajar. Itu saja dari saya. Terima kasih.